Cakep-cakep banget nih. Oh, yang ini bagus nih. People, kira-kira bagus mana? Yang ini kekinian banget, yang ini stylish banget. Jadi susah pilihnya. Dan sekarang kita lagi ada di butiknya dari Karya Batik Semarang. Tahu nggak, ternyata di balik karya yang indah ini berasal dari passion terhadap dunia fashion dan juga batik. Nah, akhirnya jadilah produk seperti ini. Penasaran nggak cerita selengkapnya dari owner Karya Batik? Saksikan di Ini Usahaku. Oke people, sekarang kita sudah bersama Bu Dinar, owner dari Karya Batik ya. Apa kabar Bu Dinar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu? Sehat, alhamdulillah. Oke, ini kita bisa lihat di belakang adalah koleksi produk-produk dari Karya Batik. Sebelum kita memperlihatkan satu persatu ini ya Bu, koleksi unggulannya ya, kita juga pengen tahu gimana cerita awal mulanya itu Ibu mendapatkan inspirasi dari mana tiba-tiba menghadirkan Karya Batik Bu? Oh ya. Jadi awalnya itu tahun 2015, saya masih belum memproduksi sendiri. Jadi memang saya tuh suka batik. Dari sejak muda saya suka batik. Awalnya masih suka beli, lalu saya koleksi. Saya simpan sampai satu lemari, Mbak. Lalu sesudah itu saya bikin baju. Saya bergabung dengan komunitas fashion. Saya ikut IFC Community. Di situ saya mempelajari banyak hal. Saya bergaul dengan fashion people. Akhirnya saya jadi punya inspirasi. Saya mau mulai membuat sendiri. Ternyata responnya bagus. Jadi yang awalnya saya hanya koleksi kain batik aja, terus saya bikin dan dapat respon yang bagus. Nah, awalnya dari teman-teman dulu. Terus akhirnya mulai saya jual. Nah, di situ saya mulai ikut ada pelatihan dari dinas Dinkop UMKM Kota Semarang, dinas perindustrian, dinas perdagangan begitu. Nah, setelah produk saya diterima dengan baik, saya ikut pameran-pameran, ikut fashion show. Nah, terus saya mulai ada galeri di mana-mana dan ikut beberapa award gitu. Alhamdulillah ya pernah beberapa kali dapat juara. Wah, berarti memang pada awalnya ini adalah passionnya ya di dunia fashion dan suka batik, disimpan sampai satu lemari terus kemudian yang tadinya cuma dipakai sendiri ngejahitin gitu ya Bu. Betul. Habis itu mulai menyelami dunia fashion dengan ikut komunitas, lalu belajar dan juga mengikuti berbagai kegiatan, akhirnya hadirlah brand ini begitu. Betul. Ya. Oke. Tapi kalau untuk Karya Batik sendiri fokusnya ke batik apa sih Bu? Karya Batik fokusnya batik cap ya, jadi lebih tetap wastra. Tidak ada produk saya yang print, jadi semuanya batik cap atau batik tulis, lurik, tenun. Nah, saya mengolah wastra. Oke, jadi tidak terbatas pada batik cap tentu saja ya tadi, tapi yang jelas adalah cap dan juga tulis karena yang termasuk wastra ya, tapi juga sampai ke lurik dan lain-lain juga ya Bu. Tenun, iya, terus ada apa itu yang ulos juga. Jadi ini wastra Indonesia. Gitu. Ternyata nggak berhenti di batik aja. Kreativitasnya biasa semakin berkembang begitu ya. Tapi berarti ini dari tahun berapa dan bagaimana Bu progresnya sampai di tahun 2025 ini? Awal mulai ini tahun 2019. 2019 lalu dari 2019 mulai ikut pelatihan, lalu ikut pameran, ikut show, dan
respon pasar bagus, pelanggan saya juga tersebar, kebanyakan dari Jakarta, Bali, Medan, itu. Jadi ternyata nggak terbatas di Semarang saja ya? Iya. Sudah dari berbagai kota di Indonesia. Iya. Itu dibantu oleh Instagram. Oh, Iya. Jadi medsos yang membantu saya Instagram dan TikTok. Instagram dan TikTok. Iya. Oke, jadi karena awal mulanya memang di teman-teman sendiri ya. Awalnya iya ada teman-teman sendiri. Pas ikut berbagai event dan juga ditambah pakai sosial medianya ya. Betul. Yang membuat karya batik semakin dikenal di masyarakat yang lebih luas. Tapi kalau untuk customernya tadi kan cukup luas ya Bu, di berbagai kota di Indonesia juga. Nah, mereka itu biasanya sukanya kriteria bajunya yang seperti apa sih Bu? Mereka kebanyakan ya baju saya yang apa ya, ini gayanya kayak casual, tapi ada etniknya juga, ada sedikit etnik casual yang mereka itu memakai itu baju itu cantik tapi nyaman gitu. Dan nggak banyak yang pakai Mbak, karena setiap baju itu biasanya saya bikin dalam jumlah terbatas, iya. Jadi nggak khawatir akan samaan ketemu. Nah, gitu. Oke, jadi makin eksklusif ya Bu, karena setiap produknya ini jumlahnya sangat terbatas, tapi pemasarannya juga luas, begitu kan. Dan casual tadi ya, ini ada casual tapi ada sentuhan etniknya. Jadi nggak cuma buat ngantor, tapi buat jalan-jalan pun mungkin bisa juga ya. Betul. Oke, dan terus tadi di awal Ibu sempat menyebutkan bahwa selain mendapatkan fasilitas dari pemerintah Kota Semarang melalui berbagai kegiatan dan pelatihan ya, pernah menang juga. Nah, ini ikut kompetisi apa Ibu? Nggak apa-apa Ibu. Tahun 2021 saya ikut IKM Fashion Award. Ya, waktu itu juga saya dapat juara, memang belum yang juara 1, waktu itu harapan 2. Begitu. Lalu selanjutnya saya baru ikut lagi kemarin 2025 ini. Alhamdulillah juga dapat ini juga, dapat harapan 1. Gitu. Oh, keren ya. Terus belajar dan ikut berkompetisi juga biar nantinya semakin banyak pengalaman ya Bu ya. Betul. Wah, luar biasa ini. Dan kemudian kalau yang membedakan karya ya, atau ada signature-nya tersendiri gitu nggak Bu? Kalau dari karya itu apa kira-kira? Signature-nya. Kalau karya sendiri itu ya tadi modelnya casual, etnik, dan dia biasanya ada variasi-variasi tertentu gitu Mbak. Jadi apa ya? Jadi saya lebih ke baju yang untuk terbatas saja gitu Mbak. Casual dan elegan lah gitu. Oke, lalu kira-kira kalau ini kan namanya usaha tuh nggak cuman produknya saja yang dilihat ya, prosesnya dari awal sampai akhir ini kan juga panjang ya. Dan seperti apa sih nilai-nilai yang dipegang oleh karya batik, terutama kaitannya sama lingkungan Bu? Nah ya, karya batik kita memproduksi itu melibatkan wanita, ya tetangga begitu ya. Jadi kita memberikan membantu mereka untuk mendapatkan tambahan penghasilan ya. Ada yang bantu jahit, ada yang masang kancing, jadi ada yang membantu juga untuk memasang aplikasi begitu. Dan untuk hasilnya sendiri limbahnya juga kita olah berupa perca ya, nanti perca itu sendiri kita olah bisa jadi baju juga dengan untuk variasi baju, bisa untuk bisa untuk obi, bisa juga dibuat tote bag. Ya, jadi kita berusaha untuk tidak membebani bumi dengan limbah kain, kayak gitu. Oke, jadi selain ini ikut serta dalam empowering moment begitu ya Bu, itu juga memberikan dampak bagi lingkungan, yaitu nggak termasuk fast fashion ya. Jadi ini memang slow fashion yang juga walaupun produknya terbatas tapi juga tetap memikirkan lingkungan, bahkan seminimal mungkin untuk menghasilkan limbahnya ya. Oke, baiklah. Semakin tertarik dengan ceritanya dari karya batik ya. Nah, buat people jangan kemana-mana, tetap saksikan di Ini Usahaku.
Oke people, masih di ini Usahaku episode karya batik bersama Bu Dinar. Ibu, kita lanjut lagi ya ngobrolin soal usaha batiknya ini. Nah, kalau kita lihat kan desainnya ini unik-unik sekali ya. Tapi apa sih Bu yang sebenarnya jadi signature atau ciri khas dari karya batik itu? Sebagai salah satu contoh, karya batik itu untuk satu produk itu biasanya menggunakan bahan lebih dari satu. Jadi seperti ini, kombinasinya batik cap, lurik, dan biasanya ada highlight berupa list, bisa tenun, bisa lurik, semacam itu. Oh, tapi ini jadi sesuatu yang menarik ya, karena dia cukup kontras dan juga bikin makin unik setiap koleksinya ya. Ada point of interestnya sendiri begitu. Baik, dan kemudian kalau kita ngomongin soal harga, nah ini sesuatu yang penting juga ya. Range-nya kira-kira dari berapa sampai berapa sih Bu? Dan harga per baju itu dari 300-an per baju. Kalau satu set sih bisa sampai 1,5 juta gitu. Oke, tergantung pasti tingkat kerumitan bahan dan lain sebagainya ya. Apakah ini hanya ready to wear saja atau mungkin kita bisa custom atau yang lainnya Bu? Intinya ready to wear sebenarnya. Cuman kalau ada customer yang sudah ini, mereka bisa custom, tapi nggak bisa lama, nggak bisa cepet. Iya, untuk custom memang lebih lama ya, karena saya harus membuat pola baru, mengukur badan dan sebagainya. Kira-kira berapa lama itu Bu kalau misalnya untuk yang mau custom? Custom itu 1 bulan. 1 bulan ya. Baik. Dan kemudian kalau untuk model-model terbaru yang diproduksi begitu ya, apakah setiap bulan selalu ada atau tiap berapa lama? Jadi biasanya saya akan membuat ini ya, koleksi dulu. Saya sudah merencanakan ini nanti untuk bulan Januari saya bikin apa koleksinya. Lalu untuk warnanya yang saya pilih apa gitu. Begitu juga nanti Februari itu saya di bulan Januari sudah memikirkan bulan Februari nanti saya akan membuat koleksi, temanya apa, warnanya apa, itu sudah saya bikin, saya gambar dulu untuk koleksinya, dan nanti mulai diproduksi di bulan Februari dan mulai dipasarkan di bulan Maret gitu. Begitu. Jadi nanti boleh cek Instagram juga ya Bu ya, kalau misalnya nanti ada yang baru, atau mampir ke sini boleh Bu? Boleh banget. Lokasinya di mana, boleh dikasih tahu? Di Jalan Taman Tegalsari 1 nomor 7. Semarang. Iya. Gampang kok ya aksesnya. Gampang banget. Masih dekat sama Tengah Kota gampang juga. banget. Nah, sejauh ini sudah pernah ikut event di mana saja nih Bu? Event pameran. Kalau event pameran sudah Semarang ya, Semarang sih sudah banyak ya, berkali-kali ya, mungkin ada di mall, lalu ada di beberapa galeri. Kalau untuk luar kota sudah pernah di Solo, Solo Paragon, Jogja juga pernah di Galeria ya, galeri di Matahari Galeri di Malioboro itu. Terus di Jakarta sudah pernah ikut Inacraft tahun 2024 kemarin. Wih, udah sampai Inacraft, keren lah ya. Dan kalau e-people pengen dapetin produknya, bisa didapetin di mana aja Bu? Ada beberapa galeri, ya di Galeri Kota Lama, ada di GIK Kota Lama, lalu ada di Bandara Soekarno-Hatta, ada di Bandara Ahmad Yani, lalu ada di Galeri Balai Kota Semarang, ada juga di Galeri Amarilis, yaitu di UMKM Center Jawa Tengah, Jalan Setiabudi, dan bisa datang juga di tempat kita produksi di rumah, Jalan Taman Tegalsari 1 nomor 7 Semarang. Oke, baik. Dan kalau tadi itu kan yang offline ya Bu ya, tempat koleksi karya batiknya. Kalau kita mau belinya lewat online, bisa lewat mana saja Bu? Iya, untuk koleksi karya batik bisa dilihat di Instagram Karya ID, atau juga di TikTok. Di TikTok itu Karya Batik namanya. Nah, biasanya dari situ banyak komen-komen dan akan dilanjut ke WA. WA saya itu WA bisnis, jadi di situ ada katalog juga, katalog produk.
Oke, jadi kalau pengen tahu produknya lebih lengkapnya seperti apa bisa cek di website Iya. bisnisnya juga Iya, ya. betul. Dan sudah tercantum pastinya di sosial medianya dari Karya Batik. Iya. Oke, baik. Dan terus kalau untuk produksinya sendiri dibantu oleh berapa karyawan nih, Bu? Untuk produksi saya sendiri, saya membuat desain dan membuat pola, memotong kain juga ya tentunya ya. Karena untuk batik ini kita harus mengadukan motif, jadi tidak bisa sembarangan motongnya. Jadi emang harus saya sendiri. Lalu untuk menjahit ada 2 karyawan dan dibantu oleh ya beberapa ini ya mungkin seperti apa masang kancing untuk hal-hal semacam itu ada tetangga yang bantu. Oke. Tapi tidak. Ya. Jadi memberdayakan warga sekitar juga ya, pastinya para ibu-ibu di sekitar sini. Nah, kemudian kalau untuk Karya Batik, kira-kira kedepannya ada rencana apa nih, Bu? Mungkin mau nambah lagi lokasi penjualannya atau mau keluarin koleksi yang belum ada sebelumnya atau seperti apa? Untuk kedepannya saya berangan-angan ya, pengen membuat galeri di rumah, membesarkan galeri di rumah. Jadi seperti di beberapa tempat tuh, seperti di Jogja itu banyak juga galeri yang tempatnya emang agak masuk-masuk gitu. Tapi saya ingin memberdayakan medsos saya. Jadi saya lebih banyak promosi di medsos dan bisa menerima kunjungan di rumah. Begitu. Oke, pastinya nanti jadi hidden gem begitu ya. Walaupun agak masuk ke dalam gang, tapi koleksinya ini wah keren-keren sekali ya. Dan mungkin bisa berasa lebih homey begitu ya, Bu, ketika punya galeri sendiri di rumah. Baik, semoga nantinya pasti bisa terwujud ya untuk target dari Bu Dinar. Dan juga buat e-people, terima kasih yang sudah menyaksikan Ini Usahaku kali ini. Tentunya kami akan share lagi cerita-cerita perjalanan bisnis dari UMKM yang ada di kota Semarang lainnya. Makanya jangan lupa untuk subscribe di YouTube channelnya Semarang Pemkot biar nggak ketinggalan episode lainnya dari Ini Usahaku. Di follow juga Instagramnya @semarangpemkot ya. Buat usaha terpilih boleh langsung DM aja. Nanti akan kita liput secara gratis. Kalau gitu saya Hani Normalita beserta Bu Dinar, narasumber kita, dan juga teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.